All crew standby. In 3, 2, 1. Kayak udah sayang banget, udah suka banget, tapi kayak nggak mungkin gitu. Tapi kak, aku juga tahu segitiga bermuda lain yang bisa bikin mabuk kepayang. Kalau yang ini juga hilang mata-matanya kak. apa Dan itu? membuat mabuk kepayang dan membuat ketagihan. Si penganut teori flat earth ini, menurut dia bumi itu datarnya tuh bukan bener-bener datar yang kayak gini loh. Jadi? Nah di ujung-ujungnya nih, ini katanya ya, Iya. di ujungnya ini ada yang ngejaga. Tapi katanya ya, si ramalan The Simpsons ini tuh sebenarnya bukan ramalan katanya. Emang dibikin, Iya katanya. sengaja dibikin. Katanya iya. Iya. Kamu pernah dengar kan? Iya. Seseorang ataupun sekelompok yang istilahnya mengatur berjalannya dunia. Halloween. Hey, welcome back. Halo semuanya, Milpips. Apa kabarnya? Di Omilia Show. Lo kok udah langsung ke situ dong? Kasih tahu dulu. Aku masih bingung nih. Sebenarnya CLBK itu singkatan dari Cinta Lama Bersemi Kembali atau ada tiga antara tiga. Cinta lama bersemi kembali, cinta lama belum kelar, atau cebok lama bersih kagak. Mendingan yang mana? Lu cantik-cantik. Jadi dijawab dulu dong. Voting ya, guys. Iya benar. Menurut kalian yang benar tuh yang mana gitu? Kasih jawabannya yang benar deh. Di antara ketiga itu menurut kalian yang mana sih? Soalnya aku tuh penasaran. Tapi kalau menurut aku kayaknya yang ketiga deh. Aku sih belum pernah dengar kedua dan ketiga sih, gue baru dengar satu. Tapi habis cebok disetrika kan? Ya, biar gak berkerut. Kalau Kak Iwa ada nggak konspirasi atau pertanyaan atau sesuatu yang menurut Kak Iwa, gue belum dapat nih pertanyaannya nih. Ini sih gue yang gue pikirnya sih kayak apa tentang sejarah apa Bung Karno itu sih. Sejarah Bung Karno, Kenapa? deep banget Sejarah nih. Bung Karno. Nah, ini kayak Ini deep banget ada loh. yang mempertanyakan kan kayak katanya tuh Bung Karno udah meninggal atau masih hidup sih kayak gitu. Kan ada yang mistisnya itu kan ada di daerah mana gitu. Katanya di suatu pegunungan Bung Karno itu ada tinggal di daerah situ. Di puncak bukan? Itu sih yang belum ada jawabannya sih. Yang Kayak menurut Kak Iwa yang itu ya? harta karunnya juga katanya Oh iya, masih iya, ada iya. yang Oh, yang sudah katanya di peninggalan-peninggalannya. episode mistisnya itu yang di ada dulunya rumah Bung Karno, tau gak sih kalau kita mau ke puncak tuh yang ada Oh iya, jembatan itu itu, villa, iya villanya villa. Bung Karno. Iya ya, itu kan di puncak kan? Iya, Kan yang yang- kemarin itu kan? Iya. yang dipertanyakan itu kan yang masih Yang kita berhenti di jembatan kan? keterjorokan berdua. Iya ya lah. Ngalamin hal aneh, tapi kayak nggak mungkin kejadian gitu. Hal aneh yang nggak mungkin kejadian. Hal aneh yang nggak mungkin kejadian. Yang kayak menurut kamu kayaknya nggak mungkin deh. Ada sih kak. Apa? Kayak udah sayang banget, udah suka banget. Tapi kayak nggak mungkin gitu. Ini kenapa sih Milkix dua-duanya? Perasaannya kenapa sih? Gimana gitu, kayak udah cocok banget ya, klop semuanya. Kayak misterinya udah gitu banget, tapi kayak nggak mungkin. Ya mungkin bukan orang yang tepat dulu. Belum dikasih jalan. Iya, betul. Mungkin ya. Bener. Tapi Sabar ya. tunggu dulu, kita berdua udah ngomong, tapi si Kacai belum. Kasih dong dikit sebelum opening nih. Yang menurut gue sih ini, gue masih penasaran sama segitiga bermuda. Kalian tau nggak segitiga bermuda? Tahu. Nah, karena kan tiap kali ada yang lewat situ segala macam pasti hilang kan. Nah itu apakah ada unsur mistisnya kah atau apa gitu? Cuman Ilmuwan. Tapi kak, aku juga tahu segitiga bermuda lain yang bisa bikin mabuk kepayang. aduh. Bener. Itu apa sih segitiga bermuda? Apa sih menurut Kalau kamu? kalau yang ini tadi kan bisa bikin hilang kan? Iya. Kalau Kalau ini yang ini juga bisa bikin hilang. hilang mata-matanya kak. Apa Dan itu? membuat mabuk kepayang dan membuat ketagihan. Daripada berlama-lama nanti kita bahas ya. Omilia Show.
Babes, thank you banget nih masih stay yang nyeksin kita. Jangan bosan ya, pastinya. Subscribe-nya ya. Untuk kali ini kita mau bahas tentang konspirasi dunia. Konspirasi. Ya, masih kayak tanda tanya nih jawabannya seperti apa, kayak tadi yang gue bahas itu tentang sejarah dulu Bung Karno yang masih sampai saat ini kita nggak tahu nih masih hidup atau udah meninggal atau kayak gimana, kita nggak tahu. Tapi menurut kalian sendiri berdua si konspirasi ini ada apa enggak? Nggak tahu juga ya. Tanda tanya sih. Soalnya sometimes kayak dia kayak menggiring opini atau nggak tahu itu fakta atau nggak tahu menggiring opini, tapi kayak membuat yang kita sampai kayak ya masuk akal juga. Iya sih, bener sih. Kalau menurut kamu gimana? Menurut aku sih juga kayak masih belum dapat jawabannya gitu. Kayak aku tuh butuh jawaban kamu. Kak, aku udah bilang mama kamu datang aja ke rumah. Iya benar. Iya benar. Udah ya, berarti sekarang kita lihat nih Apa? konspirasi yang ada di dunia. Check it out. Oke, konspirasi pertama kita akan ngebahas tentang Illuminati. Illuminati itu lambangnya yang kayak gini ya? Ya yang gini kan? Iya, gini. Gini bukan sih, apa gini? Gini deh kayaknya. Segitiga apa gini Iya, sih? segitiga tapi begini tangannya. Kalau gini artis itu. Oh iya. Jangan Pak, jangan. iya. Halo Bu. Gini. Oh iya, maaf. Salah dikit. Oke, lanjut. Aku bacain ya. Jadi Jadi gerakan ini didirikan pada tanggal 1 Mei 1776 di Bavaria Atas. Gua nggak tahu. Dengan nama Ordo Illuminati. Dengan anggota awalnya sebanyak 5 orang dan dipelopori oleh Adam Weishaupt. Itu apa tuh? Male tahun 1830. Terus yang kedua dia adalah profesor hukum kanon di Universitas Ingolstadt yang dikelola tarekat susah banget ya. Ya, makasih loh Tin. Sebagai satu-satunya profesor dari kalangan non klerikal, bukan kaum religius. Oh, non klerikal itu berarti bukan kaum religius. Yes, aku juga baru dengar ya. Kelompok ini terdiri dari para pemikir bebas sebagai perwujudan pencerahan dan tampaknya mencontoh Freemason. Oh, Freemason aku juga tahu nih. Anggota Illuminati melakukan sumpah rahasia dan berikrar untuk mengabdi kepada atasan mereka. Anggotanya dibagi menjadi 3 kelas masing-masing dengan beberapa tingkatan dan banyak cabang Illuminati menarik anggota dari Logi Mason yang sudah ada. Panjang juga ya Pak, saya seret loh. Pada tahun 1777, Karl Theodor menjadi penguasa Bavaria. Dia adalah seorang pendukung despotisme tercerahkan dan pemerintahnya melarang segala bentuk kelompok rahasia termasuk Illuminati. Perpecahan dan kepanikan internal terjadi di dalam Illuminati sebelum akhirnya kelompok ini mengalami pembubaran yang dipengaruhi oleh dekret sekular yang dikeluarkan oleh pemerintah Bavaria. Sumpah gue gak ngerti apa yang gue baca. Dekret pada tanggal 2 Maret 1785 tersebut tampaknya menjadi pukulan mematikan bagi Illuminati di Bavaria. Weishaupt sendiri membawa kabur dokumen itu kok nggak dia silent ya? Ayo, siapa yang silent ya? Tolong. Weishaupt sendiri membawa kabur dokumen dan korespondensi internal Illuminati, namun kemudian berhasil diambil pada tahun 1786 dan 1787. Lalu dipublikasikan oleh pemerintah pada tahun 1787. Rumah von Zwick digeledah untuk mencari lebih banyak dokumen mengenai kelompok tersebut. Tapi sebenarnya ini kayaknya pembahasannya tuh lebih ke sejarah terbentuknya si Illuminati itu sendiri ya. Awal mulanya sih. Tapi kalau konspirasinya tentang si Illuminati ini, maksudnya cerita-cerita yang pasti semua juga udah pada dengar lah. Ini kan ceritanya banyak banget. Ini udah jadi rahasia umum lah. Iya. Orang-orang Terus, juga udah pada. Kamu pernah ini nggak sih? Jadi aku tuh pernah nonton di salah satu channel juga. Dan dia tuh hidupnya di Amerika, tapi dia orang Indonesia. Dia tuh pernah hampir bergabung dengan kelompok ini. Illuminati. Pernah dengar nggak? Aku nggak pernah. Nah dia tuh sampai dia ngebikin video tentang perjalanan dia hampir menjadi si kelompok ini. Dan sampai akhirnya video itu harus dia take down. Nggak tahu video itu masih ada atau nggak tahu. Tapi intinya dia akhirnya berhenti ngebahas tentang kelompok ini. Dikarenakan dia tuh akhirnya dicecer balik lagi sama si kelompok itu. Si pihak Illuminati. Iya, karena dia kan hampir mau masuk dan
ini kan nggak jadi gitu. Kalau kamu? Cuman emang kalau yang aku tahu gitu tentang si konspirasi Illuminati ini emang once kalian udah bergabung di situ, terus pada saat kalian istilahnya mau keluar, itu kalian nggak akan bisa keluar. Iya. Pilihannya antara gila atau mati. Gila atau ya itu ya. Tapi emang sebenarnya keuntungan yang didapat untuk jadi ini apa sih kekayaan gitu? Iya. Itu salah satunya kekayaan gitu ya, kayak kepuasan diri sendiri. Kayak lebih istilahnya kalau umpama untuk di artis gitu ya, mereka jadi lebih terkenal dan tiba-tiba booming populer gitu. Tapi ada selanjutnya lagi nih. Tentang Teori apa konspirasi nih? kedua. Okay. Nah, ini yang sempat agak-agak menggegerkan ya. Jadi sekarang di dunia ini tuh terbagi menjadi dua kaum. Kaum bumi datar dan kaum bumi bulat. Jadi itu sih bego. Ini kamu ngomong kayak gitu. Iya. Karena kaum bumi datar ini banyak loh. Nih, aku bacain ya. Ini sih gue nggak habis pikir Jadi, sih kenapa tentang bumi datar. konspirasi bumi datar ini adalah sebuah konsepsi arkais dari bentuk bumi sebagai bidang atau cakram. Banyak dari kebudayaan kuno menganut kosmografi bumi datar yang meliputi Yunani sampai zaman klasik. Sipilisasi, Sipilisasi. Iya benar. Itu sipilisasi benar. Gue salah. Gengges dewa. Sipilisasi zaman penunggu dan zaman besi dari timur dekat sampai periode Helenistik India sampai zaman Gupta. Itu awal abad-abad Masehi. Dan Tiongkok sampai abad ke-17. Paradigma tersebut juga biasanya dipegang dalam budaya-budaya asli benua Amerika. Dan pernyataan bahwa bumi datar dikubahi oleh cakrawala dalam bentuk mangkuk adalah hal umum dalam masyarakat prasaintifik. Gagasan bumi bulat dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani mati, yaitu abad ke-6 sebelum Masehi. Meskipun kebanyakan masyarakat prasor Sokratik abad ke-6 sampai 5 sebelum Masehi meyakini model bumi datar. Aristoteles memberikan bukti bentuk bulat bumi pada sekitar 330 sebelum Masehi. Pengetahuan bumi bulat secara bertahan mulai menyebar kepada dunia Helenistik sejak saat itu. Teori-teori bumi datar modern seperti hal-hal yang diutarakan oleh Perhimpunan Bumi Datar Modern umumnya dicap pseudoscience. Tapi kalau menurut kalian bumi datar apa bulat? Pertanyaan bodoh. Tapi ya, adik aku, dia sebenarnya aku yakin dia percaya kalau bumi itu bulat. Tapi dia tuh suka melakukan hal-hal aneh-aneh. Jadi dia tuh bisa nontonin berjam-jam tentang teori flat earth. Nah, dan dia tuh suruh aku nontonin video itu juga biar aku juga menjadi salah satu kaum flat earth. Contohnya adalah dia tidak percaya bahwa NASA itu ada gitu loh. Maksudnya kayak di teori itu dibilangnya kan NASA itu nggak ada. Jadi cuma mas aku kayak, iya sih. Iya kan? Ya kayak tim NASA pun juga kayak gitu kan, dia terbang keluar itu melihat bumi bumi itu bulat, sedangkan kita yang ada di manusia yang ada di bumi ini mengatakan datar gitu, atau kayak misalnya ya lautan ya pegunungan atau apa gitu, mereka bilangnya datar. Jadi menurut kamu bulat apa datar? Bulat lah. asal nggak kotak aja. Karena kayak contoh nih yang kita ambil hal contoh gampangnya untuk lihat gitu, gampangnya kita di lautan gitu lihat dari jauh gitu ya. Kalau datar dari jauh itu kapal udah kelihatan semuanya dong. Benar nggak? Oke, benar. Makin kesini makin kelihatan semuanya kan. Nah kalau bulat dia akan nongol si atasnya dulu. Lama-lama makin kesini makin tapi yang kamu bilang tuh agak salah, karena si penganut teori flat earth ini menurut dia bumi itu datarnya tuh bukan bener-bener datar yang kayak gini loh. Tapi datarnya tuh agak cembung begini. Jadi kayak seolah-olah tuh hampir membentuk setengah lingkaran gitu loh. Jadi begini nih. Iya. Nah, di ujung-ujungnya nih, ini katanya ya. Aku cuma mendengar sekilas-sekilas doang dari adik aku cerita. Di ujungnya ini nih ada yang ngejaga tentara biar orang tuh nggak keluar dari bumi gitu. Lah, kok gitu? Ujungnya gitu katanya. Kalau mereka memahami kalau bumi itu ada ujungnya ya. Iya. Sama kayak cinta gitu. Kita kan nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya ini. Cinta terus. Dedeng. Ini yang tadi aku bilang segitiga bermuda.
Menarik. Segitiga Bermuda. Pada tahun 1964, Vincent Geddes ya menulis di majalah Argosy tentang batas-batas segitiga Bermuda. Memberikan simpulnya sebagai Miami, San Juan, Puerto Rico, dan Bermuda. Segitiga itu ya, kayak Miami, San Juan sama Puerto Rico itu ya. Titik dia di situ. Penulis selanjutnya tidak harus mengikuti definisi ini. Beberapa penulis memberikan batasan dan simpul yang berada pada segitiga. Yang berbeda pada segitiga. Yuk bantu yuk, Bun. Pada segitiga. Dengan luas total bervariasi dari 1.300.000 hingga 3.900.000 km persegi. Memang beberapa penulis bahkan merentangkannya sampai ke pantai Irlandia. Orang udah lagi susah payah. Akibatnya, penentuan kecelakaan yang terjadi di dalam segitiga tergantung pada penulis yang melaporkannya. Pada masa pelayaran Christopher Columbus, ketika melintasi area segitiga Bermuda, salah satu awak kapalnya mengatakan melihat cahaya aneh berkemilau di cakrawala. Beberapa orang mengatakan telah mengamati sesuatu seperti meteor. Dalam catatannya, ia menulis bahwa peralatan navigasi tidak berfungsi dengan baik selama berada di area tersebut. Berbagai peristiwa kehilangan di area tersebut pertama kali didokumentasikan pada tahun 1951 oleh E.V.W. Jones atau E.V.W. Jones. Dari majalah dari masalah kan gue jadi itu. Dari majalah batin dong. Associated Associated Press. Nah, itu dia. Jones menuliskan artikel Jones dong ya. Nah, agak di dikit biar nggak kaku banget. Jones menulis artikel mengenai peristiwa kehilangan misterius yang menimpa kapal terbang dan laut di area tersebut dan menyebutkan segitiga setan. Wow, segitiga setan. Hal tersebut diungkit kembali pada tahun berikutnya oleh Fate Magazine dengan artikel yang dibuat George X. Nggak jelas apanya? Enggak. Udah baca. Tahun 1964, Vincent Geddes ini menyebut area tersebut sebagai segitiga Bermuda yang mematikan. Vincent Desta nggak? Setelah istilah segitiga Bermuda menjadi istilah yang biasa disebut, segitiga Bermuda merupakan suatu tempat di mana di dasar laut tersebut terdapat sebuah piramid besar, mungkin lebih besar dari piramid yang ada di Kairo, Mesir. Piramid tersebut mempunyai jarak antara ujung piramid dan permukaan laut sekitar 500 meter. Di ujung piramid tersebut terdapat 2 rongga lubang lebih besar. Jadi bagaimana besarnya itu? Masa sih Sebesar dalamnya ada apakah? si piramid itu? Iya, kayaknya sih enggak sih. Enggak, tapi gimana caranya mereka bisa tahu gitu dalamnya ada piramid itu ya? Itu dia. Karena kan kayak nggak belum ada survivor yang tapi ada kayaknya satu orang. Gua pernah nonton channel luar. Boleh disebutin nggak sih? Nggak boleh ya? Channel Pokoknya- luar lah. Pokoknya channel gitu lah. Itu mereka itu ilmuwan yang pernah sampai ke dalam sana. Oh ya. Yang Ada berhasil kayak- keluar. Iya. Oke. Dan berhasil keluar. Dan banyak kayak bangkai-bangkainya itu, bangkai-bangkai Iya, di bawah. pesawat atau kapal sama. Mobil. Katanya dia pernah nggak mobil juga dong. Nggak ada Kok lama channel mikirnya? Katanya pernah. Kalau masih ngomong mobil aku kayak Iya betul. Terus? Katanya pernah juga dia Mantan menceritakan ada? mantan buangnya pas sampah dong. Buang di jauh. Lanjut. Lupa tuh. Terus ya, juga kan dia pernah menemukan kayak sebuah istana. Oh iya. Iya, gua waktu itu pernah nonton di channel itu, dia menemukan istana kecil kayak gitu. Di dalam. Di Siapa dalam yang itu. tinggal ya? Dan
salah satu pesulap juga kan katanya pernah mau David sampai Copperfield. David Copperfield itu sempat mau ke David Copperfield. Ya udah. Sempat mau ke sana. Belum ada payung. Sini payung gaib. Kayak gitu. Jadi gue pernah nonton dan tapi lihat. Kalau misalnya kalian dikasih kesempatan nih buat masuk situ. Iya, mencoba. Aku pengen. Gila, kamu? Aku sih pengen. Enggak. Iya. Karena penasaran dengan apa yang terjadi gitu. Karena kalau menurut aku emang ya dulu pas masih kecil, masih remaja, kalau sekarang kan udah om-om. Jadi seneng banget tuh. Jadi menurut aku tuh kayak ada si alien yang gitu. Kalau menurut aku. Ini yang lagi happening nih. Iya. Sampai katanya ini adalah ramalan Simpson.